jujur dalam melaksanakan tarekat sampai kapan? Hatta yang buta, sampai tarekat yang dia laksanakan itu sudah mulai tumbuh. Nah, jadi ibarat biji yang ditanam itu sudah kelihatan lah apa kuncupnya itu, tunasnya sudah muncul. Kemudian watambasiku aksonu, dan juga dahan-dahannya sudah mulai bermunculan. Ya. Nah, ketika tarekat yang dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'lim nafa'a wal intifa' tadhakkur tadhkir wa ifadah wa istifada wa hatta la tamassuka bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair imtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadhihi niyyah wa la niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslahuna shalihun wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ya pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah, dan kita sampai pada akhlak yang baru, adab yang baru, yaitu adab yang ke-58. Apa itu? At-taqlilu, judulnya At-taqlilu minan naum. La siyama waqtas safar. Wah, ngebentar orang sorang ini mah. Mengurangi tidur terlebih di waktu sahar. Jadi sahar itu waktu sahur, cukuran teh. Waktu sahur jam berapa sih? Jam 3, itu kan setengah 4, jam 4 itu samemeh subuh, sebelum subuh be pokoknya mah. Yang katakanlah sejam 2 jam sebelum subuh, anggaplah jam 3 gitulah. Mengurangi tidur lebih-lebih sebelum sebelum atau sepertiga akhir malam khususnya. Wasabat wasidqu fi talabit thariq, dan memiliki ketetapan dan kejujuran dalam mencari tarekat. Ya. Di mana di sini adab yang baru, di mana seorang murid itu ya harus mengurangi tidur. Jadi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana ketika seorang murid, seorang manusia, ketika tidurnya dalam sehari itu 8 jam, maka sepertiga umurnya itu habis kan. Berarti kalau tidurnya itu mulai dari jam 10, hudang-hudang jam genep isuk, maka ketika umurnya itu 60 tahun, berarti 20 tahun itu buat tidur. Kan banyak makanya kan. Nah, sehingga dari sini Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala mengatakan, fa innan nauma laisa fihi faidatun dunyawiyatun, maka sesungguhnya tidur itu tidak memiliki faidah duniawi. Mentama atopik amun sare eta hudang sare geus aya misalkan emas 2 kilo be ulah loba-loba, eta mah rada kahartinya faidah duniawi mah. Nah, kalau gitu nu aya ge acah kan. Jadi faedah duniawi nggak didapat ketika seseorang itu berbanyak apa? Tidur.
faedah duniawi. Jadi ketika seorang itu banyak tidur, tidak kemudian dia itu menjadi orang yang kaya, enggak, kan? Atau wala ukhrawiyatun bil asalah, atau faedah yang sifatnya akhirat, di mana ketika At-Taufik ini memperbanyak tidur, kemudian setelah tidur jadi walinya Allah Ta'ala, juga enggak gitu kan. Bahkan wa innama kasratuhu khusranun, bahkan memperbanyak tidur itu adalah kerugian. Kenapa? Li'annahu akhul maut, karena yang namanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi ketika kita ini memperbanyak tidur, berarti sama saja kita ini mati sebelum mati. Mending yang mati itu nafsu kita. Nah, yang mati itu justru apa? Justru umur kita yang mati, leungit umur kita, hilang. Makanya waqad kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu taala yaqulu kaifa yadda'il muridu shadiq, bagaimana bisa seorang murid yang jujur itu mengaku-ngaku dalam cinta kepada tarekat, cinta kepada Allah Ta'ala, sementara bahwa yanamu waqtal ghanaim, sementara dia itu tidur di waktu yang seharusnya dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Ya karena dari sisi waktu ijabah itu kan memang sepertiga akhir dari malam. Jadi misalkan dari jam 2 gitulah sampai subuh gitu, 2, 3, 4, setengah 5 gitu ya, berarti 2,5 jaman lah, sepertiga akhir dari malam itu. Yaitu waktu di mana seseorang itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Ya karena di akhir malam selain waktunya itu waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu berdoa, ibadah, zikir misalkan, sholat tahajud segala macam itu rasanya beda. Enggak ketika zikir setelah sholat isya, sehabis sholat isya itu berbeda dengan zikir di sepertiga malam terakhir, sepertiga akhir dari malam. Beda rasanya eta. Lain ngantuk nah, jadi kerasan nikmatnya itu beda. Lain ngantuknya jelas, hari ngantuk mah. Waqta fathil khazain, dan waktu jadi akhir malam itu adalah waktu dibukanya gudang-gudangnya Allah Ta'ala. Nah kalau berbicara gudangnya Allah Ta'ala itu kan tidak hanya bersifat ukhrawi saja, tidak hanya yang bersifat kerohanian saja, bahkan yang bersifat duniawi itu pun ayat. Makanya pada suatu hari salah seorang sahabat Nabi, dia tuh ini adalah seseorang yang miskin, ngeluh eta manehna ka Rasulullah, ya Rasulullah saya ini capek kalau hidup miskin kayak gini aja. Oh ya, pengen gitu. Terus pengen apa? Rasulullah saya pengen kaya. Oke, benar yakin ya Rasulullah. Dah, akhirnya didoakan oleh Rasul. Kemudian setelah didoakan di malamnya itu mimpi. Ternyata ketika beliau itu berada di mimpi melihat istana milik dari sahabat itu, ternyata ada beberapa bata yang dari emas itu yang hilang. Kenapa? Karena bata yang dari emas ini pengen dikontankan ketika beliau itu berada di dunia. Waduh ini jelek amat ini, barat At-Taufik itu punya istana ya. Ternyata di pinggir pintu itu bolong ada 5 bata bela. Atau katingalina ge goreng nyanya. Goreng jelek. Akhirnya ngadu. Ketika bangun ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu semalam mimpi. Mimpi apa? Mimpi bahwa saya ini dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Dan ternyata saya menemukan istana saya itu ada beberapa bata yang hilang, padahal batanya itu terbuat dari emas. Ya udah Rasulullah, daripada bata itu ya yang ada di surga itu saya ambil kemudian dikontankan ke dunia, daripada rumah saya di surga itu jelek, atau mending saya nggak masalah ketika berada di dunia dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Bener nih, benerahnya doakan lagi, nggak jadi kayaknya tak. Jadi itu adalah pembuktian di mana apa? Di mana
gudangnya Allah Subhanahu wa taala khususnya di akhir malam itu kan dibuka. Dan isinya itu tidak hanya tentang kerohanian, kita dekat dengan Allah taala, merasakan kehusyuan, kenikmatan ketika ibadah, hati kita bersih, itu kan? Tidak hanya itu, tetapi bahkan dari sisi duniawi itu pun Allah taala juga akan memberikan hal tersebut kepada orang-orang yang suka beribadah atau membiasakan diri konsisten mendawamkan ibadah khususnya di akhir malam. Karena ini waktu-waktu keuntungan, waktu dibukanya beberapa gudang-gudangnya Allah Ta'ala. Kemudian waqta nasyril ulum, di mana juga di akhir malam itu adalah waktu di mana ilmu-ilmunya Allah Ta'ala itu disebarkan. Jadi ilmu pelet, ilmu hikmah gitu, ilmu santet, ilmu syariat, ya kan? Ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Nah, semuanya oleh Allah Ta'ala itu dibagi, disebar-sebarkan. Bahkan apa? Wa idharil maktum, memperlihatkan segala sesuatu yang sebelumnya rahasia. Jadi rahasia Allah Ta'ala itu akan diberikan kepada mereka para arifin, para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Nah, sehingga karena di akhir malam itu memiliki keutamaan yang luar biasa khususnya bagi para ahli ibadah, ya, di akhir-akhir malam, maka ketika seorang murid itu tidur di akhir malam, ama yastahil kadzabu minad da'awi, tidakkah orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah taala itu malu lantaran kelakuannya yang seperti itu di sepertiga terakhir di malam hari, sare, kan nggak tahu malu namanya. Katanya mengaku cinta Allah Taala, sementara pembuktiannya khususnya di akhir malam, eta Allah daya. Makanya dari mana dia itu membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang cinta Allah? Daya, guys, mending mending aku jadi jamaah doraka ya, daripada ngaku-ngaku cinta Allah Ta'ala. Aduh, sepantes be orang mah. Ya itu. Himmatuhu raqidah, semangat dari murid ini, semangatnya tidur. Semangatnya itu apa? Semangatnya itu tidur, semangatnya tidur. Artinya semangat, nggak punya semangat. Nah, don we. Keren bahasanya. Wa azimatuhu khamidah, keteguhan hatinya itu sudah padam. Wa huwa ma'adzalika yadda'i sidqa, sementara dia itu tetap mengaku-ngaku sebagai orang yang jujur, sebagai murid yang jujur dalam mencintai Allah Ta'ala, dalam mencintai tarekat. Kan nggak tahu malu orang yang seperti ini mah. Nusun. Summa yaqul, wallahi, demi Allah, ma sadaqa muridun fi mahabbati tariq, tidaklah seorang murid itu jujur dalam mencintai tarekat, illa naba'atil hikmatu min qalbihi, kecuali hatinya itu akan memberikan sumber berupa hikmah. Artinya hikmah itu bukan hikmah ngedukun, bukan ini mah. Dan kamarita ya al-hakim tanya orang yang bijaksana, artinya hatinya itu bisa menyembuhkan luka-luka atau penyakit-penyakit dari hati orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ketika seorang murid itu jujur dalam mencintai tarekat, kaidah-kaidah yang dalam tarekat itu dia laksanakan, amalia-amalia yang ada dalam tarekat itu dia lakukan. Jadi secara zikir, zikir, ya kan, zikirnya rajin. Kemudian dari sisi perbuatan, perilaku, segala macam ia laksanakan. Misalkan tadi dia tahu bahwa adabnya seorang murid itu tidak boleh merasa dirinya lebih hebat, lebih berilmu, lebih kaya, lebih hebat lah daripada orang lain. Tidak ada dalam seperti itu. Kemudian dari sisi ucapan itu tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, tidak pernah. Kemudian dari sisi perbuatan pun sama, perbuatannya tidak pernah membuat orang lain itu kesel, marah, apalagi dendam gitu ya. Enggak. Nah,
Di sisi lain dari sisi ibadahnya murni kepada Allah Ta'ala. Ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala itu tidak ada embel-embel pahala, tidak ada menginginkan surga, menginginkan bidadari, atau lantaran dia takut kepada neraka, atau dia itu dengan pedenya menjadikan amal serta ilmunya itu adalah modal kemudian ditukar untuk mendapatkan ilmu atau ma'rifat atau wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak juga. Nah, orang yang seperti ini kriterianya ini, orang yang kalau versi kemarin itu namanya adalah orang yang ikhlas, maka dia itu bisa apa? Bisa mendapatkan buah yang berupa apa? Hatinya itu akan menyemburkan hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan, di mana dia memberikan faidah-faidah kepada orang lain. Tidak hanya faedahnya yang bersifat duniawi saja, tetapi juga bersifat ruhani, bersifat ukhrawi ruhani. Jadi ketika orang mendengarkan pembicaraannya, omongannya itu adem, yang awalnya seseorang misalkan Tijan itu suka dendam. Nah, dendaman be. Kenapa? Karena suka beliau ini sering disakiti hatinya oleh Atopik misalkan. Nah, tetapi lantaran saya Mang Iip, lantaran Mang Iip ini adalah seorang murid yang memang melaksanakan kaidah-kaidah dalam tarekat, aturan-aturan dalam tarekat, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Dengan nasihatnya yang padahal simpel. Udah, kita sebagai seorang manusia itu harus tahu diri. Apa? Kita ini udah hina. Ya kan, dilihat dari sisi apapun kita ini hina. Ilmu kita nggak punya, amal apalagi, ya kan, kekayaan komo gitu. Oh wah, sehingga apa? Wajar jika kita ini hina kemudian dihinakan oleh orang lain. Udah, orang yang seperti itu maafkan udah. Nah, cek Mang Iip. Akhirnya karena Mang Iip ini adalah seorang yang tadi hatinya itu bersih, kemudian hatinya memancarkan hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa. Akhirnya apa? Tertularlah Tijan. Yang awalnya Tijan ini dendam kepada Atopik, akhirnya saya dendam deh. Meskipun Atopik itu selalu jahat kepada Tijan. Itu. Bahkan tidak hanya itu. Tidak hanya hatinya itu memancarkan hikmah kebijaksanaan, enggak. Bahkan dia itu bisa hebat, khariqul adah. Wasara yubri'ul akmah wal abros. Orang yang bisu dia obati sampai dia itu bisa berbicara. Orang yang buta itu bisa diobati sampai dia bisa melihat. Orang yang memiliki penyakit kulit, penyakit belang, baros, bukan baros dekat pandang yang lain. Penyakit kulit ya, penyakit kulit itu pun bisa diobati oleh seseorang yang hatinya itu bersih. Bahkan tidak hanya itu, wa yuhyil mauta, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi misalkan saya Junaid kan udah meninggal, udah maut. Atopik ini seseorang yang hatinya sangat lembut, kerohaniannya tinggi, cinta kepada Allah Ta'alanya sangat gitu. Apalagi soal ibadah udah nggak usah ditanya gitu. Dan ketika ibadah pun juga tidak ada embel-embel, pengen sakti, pengen dapat pahala, pengen masuk surga, pengen dijauhkan dari neraka segala macam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya beliau karena memiliki murid, dan muridnya itu sangat berharap untuk bisa bertemu langsung dengan Syekh Junaid. Akhirnya apa? Ya Syekh Junaid bin Salim ya. Bin Salim kum biidznillah. Eta cek Atopik. Langsung bangkit. Nah, itu lantaran apa? Lantaran faedah dari apa? Buah dari hati. Hati yang bersih, hati yang jernih, kerohanian yang tinggi, cinta kepada Allah Ta'ala yang sangat. Sehingga bisa seperti itu. Nah, kalau hikmah saja bisa dikeluarkan dari hatinya. Orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta bisa diobati oleh dirinya. Bahkan orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal itu bisa dihidupkan oleh dirinya. Apalagi mendatangkan kekayaan Atopiknya. Atau lebih gampangnya, ini orang yang meninggal dihidupkan oleh Atopik. Misalkan biiznillah ya mah. Apalagi mendatangkan uang atau gampang jasa tamah. Gitu. Jadi sehingga
dari sini tidak perlu khawatir bahwa ketika seseorang itu bertarekat kemudian dia akan menjadi miskin. Bukan berarti miskin itu adalah atau kekayaan itu adalah barometer dari seseorang yang bertarekat, enggak. Tapi setidaknya kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan dalam kebutuhan kesehariannya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya itu sama sekali tidak pernah mengeluh dari apa yang Allah taala berikan kepada dirinya. Gitu. Nah, ini kan gak mudah. Ya kan? Sekali lagi ya. Untuk mencapai itu gak mudah orang. Makanya kemarin kan yang namanya tarekat itu ada apanya? Ada manisnya, ada pahitnya, ada racunnya, ada ularnya, ada kalajengkingnya, ya kan? Madunya pun ada, itu manisnya ada, buah-buahannya, kemudian apa? Capeknya pun ada, bahkan kurusnya, sakitnya pun ada, semuanya ada di tarekat. Tinggal kita yang sebagai seorang murid ini mampu tidak untuk menjalani itu semua. Kalau emang nggak mampu, atau nggak salah tarekat dulu, nggak tarekat-tarekatan nggak salah. Kalau menjadi seorang murid misalnya nggak mampu, udah kita jadi murid-muridan aja dulu, nggak masalah. Mudah-mudahan nanti ketika kita ini niru-niru jadi murid-muridan, ya kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu memantaskan diri kita untuk menjadi seorang murid, ya kan? Kalau kita ini misalkan belum pantas untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udahlah nggak apa-apa, cinta-cintaan aja dulu. Mudah-mudahan kita ini cinta kepada Allah Ta'ala secara beneran, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Wa kana yaqulu min syartil muridi shadiq an yathbuta fi talabit tariqi hatta yambuta. Termasuk syarat dari seorang murid yang jujur, dia itu apa? An yathbut, dia harus memiliki ketetapan dalam mencari tarekat. Ya, artinya dia memiliki prinsip yang kuat dalam pelaksanaan tarekat, dalam mencari tarekat. Tarekat kan udah ada, terus ngapain dicari-cari? Yang kamar itu ya, Allah kan sudah ada, ngapain dicari-cari? Bahkan semua orang itu tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, mereka kenal kepada Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya gitu kan. Sifat wajib, mustahil, jaiz. Lalu apa yang dimaksud? Ya kalau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya artinya menambah kemakrifatan, menambah kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari tarekat otomatis ya pelaksanaannya. Ya karena kalau berbicara mengenai materi tarekat waktu banyak. Mulai dari kitab-kitab yang tipis, mulai dari risalah-risalah itu kitab-kitab yang kecil sampai kitab-kitab yang gede, banyak. Nah, sehingga yang dimaksud dengan mencari tarekat itu adalah pelaksanaannya. Baik pelaksanaan secara ritual, ya kan, secara ritual, secara praktek, zikirnya, sholatnya, kemudian juga praktek secara hati, kerohanian. Artinya menjaga supaya hati ini tidak condong kepada duit, tidak condong kepada rokok, tidak condong kepada cewek, tidak condong kepada nondita, kopi, mobil, segala macam, tanya, HP, meskitu bela. Nah itu gitu. Sampai kapan dia itu dalam pelaksanaan tarekat? Ketika seorang murid itu jujur dalam melaksanakan tarekat sampai kapan? Hatta yang buta. Sampai tarekat yang dia laksanakan itu sudah mulai tumbuh. Nah, jadi ibarat biji yang ditanam itu sudah kelihatan lah apa kuncupnya itu, tunasnya sudah muncul. Kemudian watambasiku aksonu, dan juga dahan-dahannya sudah mulai bermunculan. Ya. Nah, ketika tarekat yang dilaksanakan oleh seorang murid itu sudah tumbuh, kemudian dahan-dahan, batang, bahkan yang gede batangnya itu sudah muncul. Nah, disitulah wahunaka ya'manu minar ruju'i anha. Disitulah dia akan merasa, bukan merasa aman, dia akan diamankan untuk kembali jauh dari tarekat. Ya artinya ketika tarekatnya itu sudah berbuah, maka dia sudah tenang, sudah enak, nggak seperti proses awal semula.
Nah, makanya kan kalau siapa Al-Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, dalam waktu 33 tahun itu kan capek tuh hidupnya. Udah mah nggak punya tempat tinggal, makannya seadanya, daun-daunan, akar-akaran, minumnya juga dari kali, ya kan? Kemudian pernah di musim dingin karena saking nggak punya tempatnya, itu duduknya di emperan gitu, di emperan apa? Di emperan rumah orang, di emperan istana yang sudah roboh, yang udah ambruk segala macem. Ya wajar, itu namanya juga proses. Tapi ketika beliau itu tarekat yang beliau laksanakan itu sudah tumbuh, ya kan? Sudah dahannya sudah banyak, bahkan berbuah. Itu nggak kayak gitu lagi, udah enak. Nah, bahkan mulai dari apa? Mulai dari sisi pengikut Tuan Syekh sangat banyak. Itu setiap satu majelis mingguannya yang hadir 70.000 orang, ya kan? Pengajian mingguannya, dan bukan hanya mingguan sih, dalam seminggu itu 4 hari kalau nggak salah. Kemudian dari sisi istrinya opat sugih kabeh. Jadi istrinya justru yang memberikan nafkah kepada Tuan Syekh, supaya apa? Supaya istri-istrinya itu tidak menyibukkan kepada Tuan Syekh dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi kekayaan. Udah nggak usah dibahas sama. Banyak kekayaannya Tuan Syekh. Pengikutnya banyak jing. Sugi-sugi. Bahkan raja pun saat itu, khalifah itu pun tunduk kepada beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi popularitas. Siapa yang nggak kenal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat itu? Itu kan bahkan sampai saiki kan masih terkenal aja. Atau wajarlah selama 33 tahun hidupnya sengsara. Wajar ketika umur beliau sudah mencapai 52 tahun baru mendapatkan manisnya atau buahnya tarekat yang beliau amalkan selama ini. Gitu. Jadi yang dilihat jangan enaknya saja, tetapi perjuangan beliau ketika di awal mulanya. Itu kan? Nah, disitulah wahunaka ya'manu minar ruju'i anha. Disitulah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merasa aman dari kembali menjauh daripada tarekat. Nah, sehingga itu sudah dapat buahnya, tuh tinggal enaknya gitu. Lanjut, wa kana yaqul ya walada qalbi, anak hatiku, ya kekasih hatiku gitulah. Wahai kekasih hatiku, para murid-muridku, para anak-anakku, kata Syekh Ad-Dasuki, in talabta an takuna shadiqan ma'i, ketika engkau itu menginginkan kejujuran bersama diriku, fatajannab muasyarata ahlil jidal bi ghairi ilmin, maka jauhilah bergaul dengan orang-orang yang suka debat tapi debatnya itu tanpa ada keilmuan, debat kusir gitu. Jauhilah berdebat dengan orang-orang yang perdebatannya itu tidak dengan ilmu, dan wala tattakhid laka minhum sahiban, jangan sekali-kali engkau itu menjadikan salah satu dari mereka itu sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena ketika engkau itu menjadikan mereka sebagai seorang sahabat, maka orang tersebut dapat yasudduka an tariqil ulama'il amilin, dapat menghalangi dirimu dari jalannya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa itu? Idza nataqas safihu fala tujibhu. Ketika seorang yang dungu itu berbicara, fala tujibhu, maka jangan engkau itu menjawab omongan dari orang dungu. Kenapa? Nular nanti dungunya. Orang dungu ya. Jadi segala pembicaraannya itu tidak berdasarkan atas ilmu. Dungu ya. Kemudian beliau itu dalam ungkapan yang lain mengatakan, ma jadaltu wahidan minal ulama'i qattu illa wa ghalattu. Kata Imam Syafi'i, tidaklah saya ini berdebat dengan seorang ulama kecuali mereka itu saya kalahkan.
illa in jadalani jahilun faghalabani. Kecuali jika saya didebat oleh orang yang bodoh, baru saya itu kalah. Kenapa? Atau repot ngomong sama orang bodoh. Itu nyambung tekonek. Orang mah ngebahas naon, mana nama hayang naon. Gitu ya. Jadi yang namanya perdebatan itu kan harus ada titik temu. Kita membicarakan misal tentang apa? Tentang bolehnya seorang murid untuk masuk ke dalam tarekat, meskipun dia itu tidak masuk dalam kategori orang yang tabahur dalam ilmu syariat misalkan, ya kan? Titik debatnya itu ini. Nah kemudian orang yang melarangnya ngomongnya ngelantur. Dulu ulama gini, sementara nggak sesuai dengan apa yang kita debatkan. Otomatis perdebatan ini tidak akan ketemu, sehingga debat dengan orang yang seperti itu waktu bisa. Itu nggak ngefek tuh ya. Yang ada fitnah yang gue goreng ngejelek-jelekin aja gitu kan, dan nggak ada titik temunya ya. Waja'al sahibaka kulla alimin yutalibu nafsahu bil amal bi kulli ma alim. Sehingga yang harus engkau jadikan sahabat itu adalah setiap orang yang berilmu yang menuntut dirinya untuk mengamalkan semua ilmu yang dia ketahui. Tegas. Siapa yang sanggup? Atau kita misalkan bertemu dengan seorang ulama, katakanlah Tijan ketemu dengan Atopik. Sementara Atopik ini membicarakan tentang ilmu apapun jago be. Mau hadisnya, mau ilmu nahwu, mau sorok, mau tafsir, mau hadis, sarah hadis, fikih, usul fikih, tauhid, fikih be. Fikihnya bahkan bukan hanya fikih Syafi'i, fikih muqaran, fikih dari semua mazhab yang ada, bahkan fikih sirah segala macam dikuasai. Nah, kemudian apa? Kemudian Tijan ini pengen bersahabat dengan Atopik. Ketika melihat Atopik ini boga ilmu, tapi terdayak ngamalkeun karena ilmu manehna. Atuh tengah efek mah. Mending dijauhan gitu. Tapi ketika sebaliknya, Tijan ini ketemu dengan Atopik, tapi apa? Atopik ini berusaha untuk mengamalkan semua ilmu yang beliau miliki. Nah, kalau seperti ini kakarak, ya kan? Kakarak itu bisa dijadikan sebagai seorang sahabat, seorang teman, CS, gitu. Summa la ya'uddu nafsahu minal ulama. Bahkan Atopik ini meskipun ilmunya yang begitu luar biasa, tetap nggak nganggap saya ini mah orang biasa. Saya bukan siapa-siapa, ilmu juga nggak punya, saya mah. Itu mah hanya semuanya hanya titipan aja, saya mah nggak punya apa-apa, apalagi ilmu gitu kan. Duit kayak tegablek komo ilmu, gitu. Cek Atopik ya. Nah, maka orang yang seperti ini fa inna misla hadza yulaqinul hikmah. Orang yang seperti ini itu ketika berbicara itu akan membicarakan hikmah mengenai faedah manfaat bagi orang-orang yang sekitarnya, baik itu manfaat yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Dan itu nggak banyak, nggak mudah untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Tahammulul adza wal mu'adzabah 'ala nusuki wal ibadah wallahu taala a'lam. Besok sebelum ditutup, sebelum pindah ke kitab yang kedua, barangkali ada pertanyaan. Mangga. Nah, Minggu biasa na aya. Ya, Bah. Pertanyaan. Siap. Can ngopi merenyebahnya. Waduh. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala at-taqlilu minan naumi la siyama waqtas sahar was-sabatu was-sidqu fi talabit thariq wa at-taqlilu utawi ngurangi minan naumi saking turu
La siyama luweh-luweh waktu sahari ing dalam waktu sahur, waktu sadurunge subuh. Wa sabatu lan tetep wasitku lan jujur fi talabit tariqi ing dalam nyuprih tarekat. Wa misyanihi lan iku tetep saking tingkai murid an yukhalila utawi yen to ngurangi sapa murid minan naumi saking turu ma'amkana selagine mungkin. Apa taklil. La siyama luweh-luweh waktal ashari ing dalam waktu pira-pira sahur. Kainan nauma mongko temen stune turu iku laisa ora ana. Fihi iku tetep ing dalam turu faidatun utawi faidah dunyawiyatun kang bangsa dunyawi wala ukhrawiyatun lan ora kang bangsa akhirat bil asolati kelawan asline. Wa inamalan angin pesene kasratuhu utawi akehe turu iku khusronun iku rugi kerugian. Lanahu krana temen setuhune an-naum iku akhul mauti iku dulure maut. Pokot kanalan teman-teman ana sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala yaqulu iku ngendika sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Kaifa halikaya apa ya dai ngaku-ngaku sapa al-muridu murid as-sadiqu kang jujur fil hubbi ing dalem demen litoriki maring tarekat. Bahwa lan hale utai murid iku ya namu iku turu sapa murid waktal gunaim ing dalem waktune pira-pira keuntungan. Wa waqta fathil khazain lan waktu den bukane pira-pira gudang. Wa waqta nasril ulumi lan ing dalem waktune sumebare pira-pira ilmu. Wa izharil maktumi lan mertelaken perkara kang den simpen. Ama yastahi ana ta ora isin sapa al-kadzdzab sapa kang banget gorohe minad da'awi saking pira-pira pengaku-ngakuan. Himmatuhu utawi semangate murid iku raqidatun iku turu. Wa azimatuhu lan azimah prinsip keteguhan hati iku khamidatun iku padam pareum. Bahwa lan hale utawi murid ma'adzalika iku tetep ing dalem ma'adzalika ing dalem sartane mengkono-mengkono himmatuhu raqidah wa azimatuhu khamidah iku yadai ngaku-ngaku sapa murid asidqa ing kejujuran. Sumaya qulu mangko nuli-nuli ngucap sapa Syekh Ad-Dasuki wallahi demi Allah masadaqa ora jujur sapa muridun murid fi mahabbati tariqi saking demen tarekat illa nabaat angin nabaat nyumber apa al hikmatu hikmah min qalbihi saking atine murid. Jelas. Wasara lan dadi sapa murid iku yubriu iku apa jenenge apa nambani yubriu iku nambani sapa murid al akmaha ing wong kang bisu wal abroso lan wong kang penyakit belang. Wa yuhyi lan nguripaken sapa murid al mauta ing pira-pira wong kang mati biiznillahi taala kelawan izin Allah taala. Wa kana lan ana sapa Syekh Dasuki iku yaqulu ngendika sapa Syekh Dasuki min syaratil muridi ku tetep saking syarat murid as-sadiqi kang jujur. An yasbuta utawi ento tetep sapa murid fi talabit tariqi ing dalem nyuprih tarekat. Hatta yang buta sehingga cukul apa murid apa tariq bisa wa tambasiku lan dadi pecah lan dadi bukan pecah ya Pak kalau batang itu apa tuh? Batang muncul beberapa dahan. Nantangarana cukul belah. Wa tambasikulan dari cukul apa agsanu apa pira-pira dahane tariq. Wa hunaka lan ing dalem mengkono-mengkono panggonan ya manu dadi aman sapa murid minar rujui saking mulih bali anha saking tariq. Wa kana lan ana sapa Syekh Dasuki ku yaqulu ngucap sapa Syekh Dasuki ya walada qalbi anak ati ingsun. Intolabta lamun nyupri sapa sira tadi. Antakuna ing yen ana sapa sira iku sadiqon iku kang jujur mai ing dalem sartane ingsun.
fatajannab mongko gawe adoh sapa sira muasyarata ahlil jidali ing muasyarah nyampuri ahlul jidali ing ahli perdebatan bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wala tatakhid lan ojo ndadekaken sapa sira laka maring sira minhum saking ahlul jidal min ghairi ilmin sahiban ing kanca. Fayasudduka mongko nyegah ing sira berarti muasyarah ya. Fayasudduka mongko nyegah apa muasyarah ing sira antariqil ulama'i saking jalane pira-pira ulama al-amilina kang padha amal-amal kabeh. Wa ja'alan dadiaken sapa sira sahibaka ing kancane sira iku kulla alimin ing saben-saben wong kang ilmu, wong kang duweni ilmu, yutalibu kang nuntut sapa alim nafsahu ing awak dhewe ne alim bil amali kelawan amal. Bi kulli ma alima kelawan sekabe barang alima kang weruh sapa amil. Summa la ya'uddu mongko nuli-nuli ora milang-milang sapa alim nafsahu ing awak dhewe ne alim minal ulama'i saking pira-pira ulama. Fa inna hadza mongko mithla hadza mongko temen stune sepadane iki wong iku yulaqinu iku nalkinaken sapa alim al hikmata ing hikmah wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.